pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali. Kali ini bersama saya, Sumboko. Dalam Jurnal Daai kali ini, kami akan menyuguhkan tentang kekuatan tekad di Lengkong Wetan dan kekuatan cinta kasih yang membalut duka. Desa Lengkong Wetan di Kabupaten Tangerang, Banten mungkin jarang dikenal orang. Padahal desa ini memiliki nilai sejarah yang cukup penting bagi bangsa ini. Kebanyakan warga desa Lengkong Wetan berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Para orang tua tidak mementingkan pendidikan anak-anaknya. Namun itu dahulu. Sejak tahun 2004 hingga sekarang banyak anak-anak yang telah menuai prestasi. Para orang tua pun lebih terbuka matanya. Semua itu karena kehadiran SMP dan SMA Plus berkualitas Lengkong Mandiri. Lengkong Wetan adalah nama sebuah desa di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kira-kira 1 jam perjalanan jauhnya dari Jakarta. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai tenaga buruh. Banyak anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi orang tua. Selain itu, banyak orang tua menganggap pendidikan itu kurang penting. Mungkin karena mereka sendiri pun kurang pendidikan. Untunglah, secercah harapan akhirnya muncul di sana. Pada awalnya sih saya tidak mengetahui apa itu Desa Lengkong kan, karena saya cuma tahu namanya Desa Lengkong. Setelah saya masuk sekolah ini dengan pengembangan diri yang cukup banyak, saya jadi mengetahui latar belakang Desa Lengkong sampai sejarah-sejarah dari Desa Lengkong ini, yang ternyata desa ini memiliki banyak sekali sejarah pada masa lalu. Jadi yang akan kita pelajari pada siang hari ini tentang keikhlasan dalam ibadah. Dalam ayat Al-Quran seperti yang sudah kalian lihat di sini. Julian duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Atas Plus berkualitas Lengkong Mandiri atau SMA Plus BLM. Tapi yang dilaksanakan Selepas sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Plus berkualitas Lengkong Mandiri, lalu ke SMA ini. SMP dan SMA Plus berkualitas Lengkong Mandiri di Desa Lengkong Wetan adalah satu-satunya sekolah lanjutan di wilayah itu yang menyelenggarakan pendidikan dengan biaya terjangkau oleh masyarakat sekitar. Nilai-nilai kepribadian yang baik yang ada di dalam tokoh tersebut. Ya, silakan dimulai dari bagian yang kanan dulu. Julian telah meraih banyak prestasi dalam berbagai lomba dan kejuaraan. Dengan sekolah di sini, saya merasa wawasan saya semakin terbuka, Waktu 2 menit. baik secara wawasan saya terhadap desa ini sendiri, ataupun wawasan secara global, karena saya sering dimotivasi baik dari guru-guru yang ada di dalam maupun dari motivator-motivator luar yang didatangkan oleh yayasan untuk memotivasi kami jadi semakin tahu dunia luar. Kami semakin tahu dunia luar dan makin meluaskan pikiran secara global. Oke, Julian. Angkatan pertama kita cuma punya 15 anak. Cuma sampai sini, Bu. 15 anak, dan bayangkan itu respon dari orang tua. Kita sampai dianggap sekolah liar. Saking memang kita awalnya tidak punya niat untuk membangun sekolah di sini ya. Tetapi karena melihat kondisi anak yang seperti itu, muncul keinginan yayasan untuk membangun generasi muda di sini agar mereka memiliki pendidikan yang jauh lebih layak dari yang sebelumnya. Ini sangat amazing kita buat dari sesuatu yang bahan yang sangat murah. Marniza Septina adalah satu dari 5 guru perdana SMP Plus BLM yang dimulai sejak tahun ajaran 2004-2005. Jumlah siswa pertama mereka 15 orang. Saat itu, ia sering menjemput anak satu persatu agar bersekolah. Harusnya jadi sebuah pemicu buat kita bahwa Tak jarang, ia mendapat hambatan justru dari orang tua murid sendiri. Ya, kita bersyukur kalau dilihat dari perkembangan
anak-anak di sekolah ini saat ini sudah sangat lumayan bagus, karena yayasan memang fokus untuk anak-anak desa ini. Ya, bagaimana anak-anak desa sini bisa bersekolah, bagaimana mereka juga bisa menikmati pendidikan seperti layaknya teman-teman mereka di luar sana gitu. Kalau di sini sekolah memberikan fasilitas yang luar biasa dengan lab yang memang bisa digunakan dengan berbagai fungsinya, sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita juga menyiapkan anak-anak itu dengan kegiatan-kegiatan muatan lokal dan kegiatan-kegiatan ekskul, di mana kegiatan muatan lokal ini sebenarnya akan mampu membimbing mereka menuju sebuah kemandirian. Ya, contohnya pelajaran yang muatan lokal yang memang menjadi ikon di sini adalah jurnalistik. Ya, kita mewajibkan anak ya sekali seminggu, baik di SMP maupun SMK, kita mendatangkan guru jurnalistik dari luar. Kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik adalah salah satu dari berbagai kelas ekskul yang ada, seperti argo bisnis, kewirausahaan, gizi dan kesehatan, English Club, dan banyak lagi. Kelas jurnalistik reguler diadakan setiap Selasa untuk para siswa SMA Plus BLM. Pengajaran utama adalah tentang menulis. Namun sesekali di sela-sela jadwal reguler, dalam 1 tahun SMA Plus BLM juga mengundang beberapa media untuk berbagi ilmu. Cara membuat balance, cara iris, cara dan sebagainya. Silakan. Pada beberapa waktu lalu, tim jurnal Daai TV, berkesempatan memberikan training jurnalistik dasar gratis kepada para siswa. Kenapa sih tadi gambar ini bisa kelihatan bagus? Soalnya di sini ada proses, dibilang prosesnya itu editing. Di edit itu apa? Editing itu adalah seleksi, memilih, menggabungkan gambar atau video menjadi satu bagian. Ya. Sekarang saya butuh orang. Ada yang mau coba nggak? Dengan adanya sekolah ini saya bisa mengerti gitu sedikit manfaatnya apa gitu jurnalis ini. Bisa tadinya saya kurang hobi menulis, dengan adanya jurnalis ini saya alhamdulillah bisa hobi nulis gitu. Dan apa harapan kalian berdua untuk banyak pelajaran yang saya dapatkan. Tadinya saya tidak tahu apa itu wartawan, reportase, tapi setelah saya ikut ekskul jurnalistik, saya mengerti dan saya ingin mempelajari lebih lanjut lagi tentang wartawan, reportase. Saya ingin menjadi jurnalis yang baik, dan menurut saya menjadi jurnalis itu tidak terlalu sulit, gampang susah. Di sini nih kamu dorong aja kan? Ya, kita juga membangun mental anak, kemandirian anak, sehingga anak ini nanti setelah lulus dari sekolah ini benar-benar kita berharap ya berkualitas, kemudian juga memiliki kemandirian yang cukup untuk membangun dirinya sendiri menghadapi masa depan mereka masing-masing. Kembangkan adalah kemampuan untuk yang saya harapkan dari anak-anak. Saya ingin mereka itu maju. Saya ingin mereka itu bisa mengangkat harkat martabat orang tua mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan keluarga dari belenggu kemiskinan, pengangguran melalui pendidikan yang berkualitas. Karena saya percaya bahwa dengan pendidikan yang baik inilah kemiskinan, pengangguran itu bisa kita hapuskan, kita atasi. Sekolah SMP SMA Plus BLM berada di bawah Yayasan Bina Anak Indonesia yang pada tahun 2009 berubah nama menjadi Yayasan Bangun Bina Anak Indonesia YBBAI. Rizal Sikumbang adalah salah seorang tokoh pionir pendiri yayasan
yang merintis yayasan sejak ia bekerja di sekretariat OPEC di Wina, Austria pada tahun 1998. Didukung sang istri, ia lalu memilih kembali ke tanah air dan membangun visinya untuk mencerdaskan bangsa. Kalau yang itu surplus namanya sertifikasi dosen. Kalau ini akreditasi panjang. Saya dan pengurus BI bersyukur ya. Dan saya secara pribadi ada kebahagiaan bagi saya. Ada kebahagiaan bahwa tanpa disadari banyak orang yang tertolong di sini, ratusan orang, ratusan masa depan anak-anak di sini, dan juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan di sini. Lapangan pekerjaan yang bukan lapangan pekerjaan kasar, tapi lapangan pekerjaan yang intelektual, ya, yang bergerak dalam bidang pendidikan ya. Nah, saya bangga dengan guru-guru di sini. Men, fauna dan flora, makhluk hidup, ya. Jadi bukan sekedar kita mencintai lingkungan, tapi kita harus mencintai kehidupannya, ya. Inilah yang kita inginkan kok, sehingga anak-anak di sini tumbuh dengan rasa cinta, kasih sayang, kepedulian gitu ya, yang akan menghantarkan mereka menjadi orang-orang yang terpilih nanti, menjadi calon pemimpin dan pengusaha di masa yang datang. Sehingga akan muncul nanti equality in prosperity, ya, kesejahteraan ya yang merata bagi semua pihak melalui quality education, ya, pendidikan berkualitas ya. Nah, ini impian kami, sehingga bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan dihargai di mata dunia. Ya, diharapkan sebelum ulang tahun ke-100 Republik Indonesia, kita sudah menjadi bangsa yang maju. Menurut beberapa peneliti ya, membalas keburukan dengan kebaikan tentu tidak mudah. Butuh hati yang besar untuk memaafkan dan cinta kasih yang ikhlas untuk membawa orang kepada kebaikan. Itulah yang ditunjukkan Johar Jaya ketika ia memaafkan pengendara sepeda motor yang telah menghilangkan nyawa istrinya. Dengan teladan, ia mengajarkan bahwa cinta kasih ada di atas segalanya. Solo tak dapat diraih, Malang tak dapat ditolak. Ketika Johar Jaya mendapati kabar kecelakaan istrinya, Agustina Wijaya. Kecelakaan itu terjadi pada 20 Oktober 2012 malam. Agustina tertabrak sepeda motor saat menyeberang jalan. Selang 5 hari dirawat di rumah sakit, Agustina Wijaya menghembuskan nafas terakhir pada usianya yang ke-35. Sebelum kepergiannya tanggal 25 Oktober tahun lalu itu, Agustina pernah mengutarakan niatnya untuk mendonorkan organ tubuhnya sebagai salin mentor. Hal ini ia lakukan setelah ia melihat tayangan salin mentor di Daai TV. Dari situlah muncul keinginannya untuk mendonorkan tubuhnya menjadi salin mentor jika saat kepergiannya tiba. Jadi itu kejadiannya kan jadi terjadi kecelakaan. Nah, mendadak itu sebenarnya mendadak, tidak ada pesan, ya tidak ada kesan, ya nggak ada angin apa-apa, nggak ada. Mendadak terjadi sesuatu, padahal saya baru drop dia sekitar setengah jam yang lalu untuk makan.
Setelah sampai di rumah sakit itu kan udah sampai operasi, udah selesai, tapi dokter udah katakan itu 10/90 bagi kita. Jadi 10 itu untuk mungkin sembuh, 90 itu tidak mungkin. Itu udah saya banyak mendapat masukan dari seci-seci di seci. Nah, jadi akhirnya itu yang membuat saya teringat, oh ya benar, seci saya ada niat mau menjadi silent mentor. Akhirnya saya telusuri, saya langsung mencari dokter yang di ICU yang berwenang. Niat yang penuh welas asih itu membuat kepala rumah sakit tersentuh. Mereka lalu menyarankan Agustina dapat mendonorkan kedua kornea matanya melalui Bank Mata DKI Jakarta. Tentang almarhum yang kemarin itu bukan lain, sangat didukung oleh keluarga. Walaupun beliau belum menjadi calon donor mata, tetapi keluarganya menelpon kami itu sangat luar biasa. Dan itu terpakai dan dijangkaukan kepada 2 orang. Satu anak muda dan satu adalah dari luar pulau. Di tengah duka karena kehilangan sang istri, Johar masih dapat mengingat pesan Master untuk dapat memaafkan kesalahan orang yang telah menyebabkan istrinya meninggal. Sebagai wujud sesal, Johar meminta pelaku untuk berbakti kepada ibunya sebagai pengganti anak-anak Johar yang sudah tidak bisa berbakti kepada ibu mereka. Memaafkan orang lain itu adalah satu perbuatan yang mulia. Saya hanya minta ke mereka hanya 2, yaitu pertama, pihak pelaku itu yang menabrak itu harus datang ke rumah sakit untuk ketemu seci saya. Yang kedua, saya minta ibu kandung dari yang tabrak itu bisa hadir di sini bersama. Boleh nggak Bapak menggantikan anak saya untuk berbakti pada ibu Anda sendiri? Kamu cukup berbakti pada ibu kamu sudah membalas ini yang terjadi hari ini, saya bilang. Karena kan kita jauh sama orang tua ya. Saya posisi Sukabumi, orang tua saya akan Tangerang. Kayaknya kita jauh aja sama orang tua. Cuman adanya si bapak ini, jadi seolah-olah kita tuh kebawa sama si bapak supaya kita lebih dekat sama orang tua, lebih berbakti sama orang tua gitu. Sikap welas asih Johar mulai tertanam dan mengalir pada sesama sejak ia aktif menjadi relawan Yayasan Buddha Seci sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu. Dulunya ia mengakui dirinya memiliki temperamen yang kasar dan keras. Saat muda ia hidup ugal-ugalan di jalan dan melakukan banyak hal negatif. Ia juga pernah bekerja di sebuah perusahaan ilegal dan hampir setiap hari berurusan dengan kekerasan. Dulu saya itu temperatur agak suka marah, jadi kurang menghargai sesuatu. Jadi orang di samping saya malahan yang tersaing sama kita itu saya sakiti kadang ya. Mungkin ya tahu lah, mungkin habis kerja capek. Mungkin kita menganggap kita kan yang cari duit, ya kita yang hidupin keluarga. Jadi idealnya saya lah yang berkuasa. Tapi akhirnya setelah bagaimana seci, ya itu harus ada 3 ya, maksudnya ajarkan kan encung ai. Nah itu tetap saya terapkan sampai hari ini. Nah termasuk juga mencoba berbagi, menginspirasi orang lain apa yang master ini dari ajaran master Cengin. Berarti yang sering kena marah keluarga dulu? Mungkin keluarga, ya lebih sering keluarga atau teman-teman ya, atau orang kantor bawahan saya ya. Sekitar 5 tahun yang lalu itu saya melihat Dai TV. Jadi di Dai TV itu saya melihat apa yang orang lakukan apa benar. Jadi memberi barang ke orang, kenapa kita yang menundukkan kepala gitu loh. Jadi akhirnya saya telusuri, saya daftar lewat internet. Akhirnya saya cari lagi, pingin tahu gimana cara masuk seci.
bergabung dengan Seci. Karena saya ketemu satu orang sepuh yang sudah meninggal, itu Eli Seci yang timur. Itu beliau, akhirnya saya ikut beliau pertama di timur, di Gading. Nah dari sana saya bilang kejauhan, akhirnya saya bergabung dengan di Fluid. Perubahannya itu mungkin sejak saya ikut Seci, saya melihat banyak orang menderita. Oh, banyak sekali orang di bawah kita yang sangat menderita ya. Jadi itu membuat saya makin tersentuh. Ya dulu saya ke Jakarta ya saya mengejar segala sesuatu ya. Dari daerah ke Jakarta tentu mengejar sesuatu ya, kehidupan yang lebih inilah, banyak uang gitu. Tapi akhirnya setelah tahu oh, memang bukan dengan uang kita bisa dapat segalanya. Tapi ternyata benar kata Master, itu dengan cinta kasih saya dapat segalanya hari ini. Saya lebih mendalamin, akhirnya saya tahu makin banyak. Nah seperti itu, dari sana saya dapetin, oh benar ya, ini dari sana saya harus merubah sifat saya sendiri dulu. Kalau dari diri saya nggak merubah, gimana saya merubah diri orang lain? Jadi seperti ya kan Buddha katakan, kebencian tidak akan berakhir bila dibahas dengan kebencian ya. Kebencian akan dibahas dengan cinta kasih. Johar juga mengajak seluruh keluarga dan anak-anaknya mengikuti kegiatan Seci. Semasa hidup istrinya, jika ada kesempatan, mereka bersama anak-anak mengikuti kegiatan pelatihan diri dan kemanusiaan. Melatih dan membina diri, membawa perubahan pada diri sendiri. Ketika diri sendiri bertobat, niscaya seluruh anggota keluarga akan ikut menjadi baik. Johar menunjukkan teladan pertobatannya dan dengan sungguh hati berbalik di jalan Bodhisattva. Ia membuktikan bahwa dengan cinta kasihlah kehidupan akan menuai bahagia dan kedamaian. Ia membuka hati seluas samudra untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan selalu mengucap syukur. Untuk memelihara niat yang baik dan tulus membutuhkan komitmen dan tekad yang kuat. Mari jadikan hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.